jalan-jalan ke kota Malang untuk liburan. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Sinta Asija dengan NPM 5717144. Saya dari Prodi PGSD, mahasiswa kampus STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisikan dua konten. Yang pertama yaitu tentang storytelling dan yang kedua yaitu talent. Langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya akan berstorytelling atau bercerita. Jadi cerita yang akan saya bawakan merupakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Hikayat Malin Kundang. Dahulu kala di Sumatera Barat, hidup seorang ibu dan anak lelakinya. Anak itu cerdas dan rajin membantu ibunya. Namanya Malin Kundang. Ketika beranjak dewasa, Malin sering sedih melihat ibunya harus bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua. Lalu, Malin memutuskan untuk pergi merantau, mencari kehidupan yang lebih baik. Ibunya semula tidak mengizinkan, karena ayah Malin dulu juga pergi merantau dan tidak pernah kembali. Malin bersikeras sehingga ibunya terpaksa mengizinkannya. Malin menumpang sebuah kapal dagang. Ia belajar berlayar dari para pelaut di kapal itu. Namun pada suatu hari, kapal itu dirampok oleh bajak laut. Tidak hanya barang-barang di dalam kapal itu dirampas, sebagian awak kapal bahkan dibunuh. Malin selamat karena bersembunyi di antara balok-balok kayu dalam kapal. Kapal itu ditinggalkan dan terapung-apung hingga terdampar di pantai. Malin Kundang kemudian berjalan ke sebuah desa di dekat pantai. Ia mulai bekerja keras hingga menjadi kaya raya. Ia memiliki beberapa kapal dagang besar. Ia kemudian menikah dengan seorang gadis penduduk desa itu. Berita bahwa Malin Kundang sudah menjadi orang kaya dan berhasil terdengar sampai ke telinga ibunya. Tiap hari ia mengunjungi pelabuhan, berharap anaknya pulang. Pada suatu hari, ibu tua itu melihat sebuah kapal besar di pelabuhan. Di atas kapal dilihatnya sepasang suami istri. Walaupun sudah bertahun-tahun ia tidak melihat Malin, ibunya yakin bahwa pria itu adalah anaknya. Ia mendekati Malin dan makin yakin melihat bekas luka di lengan orang itu, yang sama persis dengan luka anaknya Malin. Ibu Malin bergegas menghampiri dan memeluknya. "Malin, anakku," katanya terharu. "Mengapa kau tidak pernah mengirim kabar kepada ibu?" Malin tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya, namun ia malu kepada istrinya dan anak buahnya. Malin mendorong ibunya menjauh sambil berkata, "Saya bukan anak ibu." Ia menggandeng istrinya yang keheranan dan mengajaknya pergi. Ibu Malin mengikuti mereka sambil terus memanggil, "Malin anakku, ini ibu, ibu rindu nak." Malin hanya memalingkan wajahnya sedikit kepada ibunya. "Ibu salah orang," katanya cepat-cepat. "Saya bukan anak ibu. Ibu saya sudah lama meninggal." Ia pun bergegas pergi bersama istrinya. Ibu Malin menangis sedih. "Kalau benar kau bukan anakku, kalau benar kau anakku," katanya, "dan kau tak mau mengakui aku ibumu, biarlah kau menjadi batu." Pertemuan dengan ibunya membuat Malin gelisah. Ia ingin cepat-cepat melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kota itu, takut bertemu dengan ibunya lagi. Ia menyuruh anak buahnya segera menyiapkan kapal untuk segera berlayar. Malam itu laut sangat terang. Malin lega karena dapat segera pergi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat sauh dan berangkat. Namun, tak lama setelah kapal berlayar, langit berubah mendung, angin bertiup kencang, dan ombak sangat tinggi. Badai yang ganas menyerang kapal Malin. Kapalnya hancur dan ia mati tenggelam. Tubuh Malin terbawa ombak hingga ke pantai, dan perlahan-lahan mengeras menjadi batu. Hingga sekarang, batu Malin Kundang masih ada di pantai air manis di selatan kota Padang. Di sekelilingnya ada bekas-bekas kapal termasuk tali-tali dan tong-tong air yang semuanya menjadi batu. Nah, dari cerita Hikayat Malin Kundang ini, pesan moral yang dapat kita petik yaitu, dalam kondisi apapun, kita harus hormat dan berbakti pada orang tua, terutama ibu, baik dalam susah maupun senang. Kerja keras akan selalu berbuah hasil selama kita terus berusaha dan pantang menyerah.
Berbohong juga angkuh adalah sifat yang harus kita jauhi. Nah, dalam video talent ini saya akan berbagi informasi sedikit mengenai macam-macam simpul. Di kalangan kita di negara Indonesia kali temali, simpul dalam pramuka lebih dikenal dengan sebutan simpul mati, simpul pangkal, dan simpul jangkar. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan nama-nama simpul ini ya. Untuk yang pertama yaitu simpul mati. Simpul mati ini simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Untuk fungsi, simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Yang kedua yaitu simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul. Seperti contoh, apabila kamu ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Jadi terdapat dua cara dalam membuat tali temali simpul ini. Untuk yang pertama dengan cara membuat lingkaran, dan yang kedua dengan cara dililitkan. Fungsi simpul pangkal ini sendiri berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang maupun kayu. Dan untuk yang ketiga yaitu simpul jangkar. Dalam cara pembuatan simpul jangkar tidak begitu sulit ataupun mudah. Ada beberapa cara dalam membuat tali temali simpul jangkar ini. Nah, salah satunya yaitu bagilah tali menjadi dua. Kemudian lingkarkan pada benda yang ingin ditali. Tariklah kedua badan tali sehingga semua tali itu masuk ke dalam sosok. Untuk fungsi yaitu simpul ini adalah untuk membuat tanduk darurat atau dapat digunakan untuk mengikat timba atau ember. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mempraktekkan dengan membuat simpul-simpul tadi. Baiklah, kita langsung ke prakteknya. Kita akan mempraktekkan cara-cara membuat simpul mati, simpul pangkal, dan simpul jangkar. Di sini ada medianya 2 utas tali dan 1 tongkat. Yang pertama kita akan membuat simpul mati. Simpul mati, tali yang di sebelah kanan ini kita letakkan di bagian atas, dan yang di tangan kanan ini yang sekarang kita pegang, kita putar ke arah bawah lalu tarik ke atas seperti ini. Lalu tali yang kita pegang di tangan kiri kita letakkan di bagian atas, kita silangkan dan diputar ke bawah lalu tarik ke atas melalui lubang ini, dan jadi simpul mati. Yang kedua yaitu simpul pangkal. Simpul pangkal kita akan menggunakan 1 utas tali. Kita tarik, melingkar, melilit ke tongkat seperti ini. Lalu kita silangkan ke arah sini. Tali ditarik ke bawah, lalu dimasukkan ke tengah sini, lalu kita tarik, kita rapikan, dan jadilah simpul pangkal. Dan yang ketiga simpul jangkar. Simpul jangkar seperti simpul pangkal tadi, kita lilitkan kembali, tarik ke sini, tapi bukan disilang, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke atas lagi, kita masukkan ke sini, lalu kita tarik, kita rapikan, dan jadilah simpul jangkar. Jadi seperti itulah cara-cara membuat simpul mati, simpul pangkal, dan simpul jangkar. Nah, itulah tadi video storytelling dan talent yang sudah saya sampaikan. Semoga video tadi dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, like, dan subscribe channel YouTube ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.